Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Bu Sinta Widyasari. Saya sebagai guru pengajar materi produktif di jurusan Teknik Elektronika Industri. Selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku semuanya. Ingat, selalu semangat belajar, tetap di rumah, dan yang pasti jaga kesehatan. Nah, sekarang saatnya bersama saya kita belajar tentang materi pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Sebagai materi awal pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan tentang apa itu mikroprosesor dan mikrokontroler. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan konten tentang pembelajaran untuk materi berikutnya. Oke anak-anakku semua, selamat belajar. Mikroprosesor adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Data yang diolah bisa berupa masukan dari pengguna seperti keyboard, mouse, layar sentuh, atau dari media penyimpanan seperti hard disk, compact disk, atau dari perangkat sensor, dan menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk grafik, video, suara, dan masih banyak lagi. Dahulu, prosesor dibangun dengan komponen yang ukurannya relatif besar. Namun, dengan perkembangan teknologi elektronika, prosesor bisa dibuat dalam bentuk microchip sehingga saat ini umum disebut sebagai mikroprosesor. Keunggulan mikroprosesor dibandingkan sistem elektronika yang lainnya adalah kemampuan untuk melakukan jenis pekerjaan yang berbeda hanya dengan menggantikan program yang dijalankan. Jika kita memutar video, mengetik, menggambar, bermain game, dan banyak lagi, hanya dengan menjalankan program yang berbeda pada satu komputer. Harga prosesor yang semakin turun akibat perkembangan teknologi elektronika terpadu menyebabkan penggunaan prosesor semakin meluas. Salah satu bidang yang banyak menggunakan prosesor adalah bidang kontrol. Jenis prosesor khusus yang digunakan untuk aplikasi kontrol biasanya disebut dengan mikrokontroler. Mikrokontroler umumnya memiliki kemampuan proses yang relatif rendah, tetapi sudah memiliki perangkat tambahan seperti memori, pengatur motor, unit input-output yang sudah terintegrasi dalam satu kemasan chip. Ukurannya biasanya kecil dan membutuhkan daya listrik yang kecil pula. Saat ini, mikrokontroler digunakan secara luas seperti pada smartphone, remote control, televisi, microwave, mesin cuci, teknologi robot, dan banyak peralatan yang lainnya. Karena keterbatasan kecepatan, memori, dan piranti yang dimilikinya, sebagian besar mikrokontroler membutuhkan perangkat lain untuk memprogramnya. Perangkat ini umumnya berupa minimum system yang berisi rangkaian mikrokontroler dan komponen pendukungnya, software compiler untuk mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin, programmer atau writer untuk menulis atau mengcopy program ke chip mikrokontroler, dan debugger untuk mengamati proses jalannya program secara detail. Umumnya, perangkat ini disediakan oleh pabrik pembuat mikrokontroler. Hal ini sering menjadi hambatan untuk mempelajari pemrograman mikrokontroler, khususnya bagi pemula. Beberapa orang akhirnya berusaha untuk membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan mudah didapatkan untuk mempelajari mikrokontroler. Salah satunya adalah proyek Arduino. Jadi, Arduino adalah proyek open source
yang menciptakan lingkungan kerja untuk pemrograman microcontroller. Secara umum, Arduino terdiri dari dua bagian, yaitu rangkaian microcontroller yang bisa langsung dihubungkan ke PC atau laptop untuk memprogram, software di PC atau laptop untuk mengedit program, mengkompilasi, dan menuliskan program ke rangkaian Arduino. Arduino cukup mudah digunakan bahkan untuk orang yang belum mengenal elektronika dan pemrograman. Program yang biasanya panjang seringkali cukup diwakili hanya beberapa baris program saja di Arduino. Selain itu, di Arduino juga tersedia banyak kumpulan fungsi-fungsi yang disebut dengan library untuk menggunakan perangkat elektronika lain sehingga kita tidak perlu memprogram dari awal. Sebagai contoh adalah fungsi untuk menampilkan teks di LCD. Berikut ini adalah contoh proyek-proyek Arduino. Materi awal pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai pendalaman materi, silakan kalian coba untuk menuliskan kira-kira apa saja persiapan awal yang dibutuhkan jika kita ingin membuat sebuah proyek dengan Arduino. Untuk lebih jelasnya tentang soal pendalaman materi, bisa coba dicek di link di bawah ini. Kembali lagi saya ingatkan, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skariga, sukses by disiplin.